Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi makhraj al-halq tadi sudah kita sampaikan dan sudah kita latih. Sekarang kita masuk ke makhraj berikutnya. Yang kedua, setelah al-halq ada disebut dengan al-lisan. Al-lisan. Apa itu al-lisan? Al-lisan adalah lidah kita. Dari makhraj al-lisan di sana keluar 18 huruf hijaiyah. Ini yang lebih banyak gitu. Jadi dari al-halq ada 6, kemudian alisan ada 18 huruf hijaiyah keluar dari alisan yang menempati pada 10 tempat. Jadi alisan nanti dibagi menjadi 10 tempat untuk 18 huruf hijaiyah. Ini agak panjang, agak perlu diperhatikan dan perlu dihafalkan gitu ya. Jadi kita bisa sebagai pengajar Quran, maka ini jadi sesuatu yang wajib kita tahu tentang makhraj alisan dan 10 tempat itu di mana saja dan hurufnya apa saja. Baik, saya akan sampaikan secara singkat. Yang pertama adalah pangkal lidah bagian belakang. Pangkal lidah bagian belakang. Dari pangkal lidah bagian belakang, pangkal lidah bagian belakang, di sana keluar huruf qaf. Jadi aqsal lisan. Aqsal lisan. Pangkal lidah menyentuh pada langit-langit bagian lunak. Di sana keluar huruf qaf. Jadi ketika huruf qaf, maka kita ucapkan dengan menyentuhkan pangkal lidah kita pada langit-langit bagian lunak. Masih ingat ya tadi pembagian langit-langit, ada langit-langit bagian lunak, ada langit-langit bagian keras di sebelah sini yang warna biru. Jadi pengucapan huruf qaf di sana. Huruf qaf diucapkan dengan mengangkat pangkal lidah kita menempel pada langit-langit bagian lunak. Jadi pengucapannya seperti itu. Nah, kita bisa ngecek posisi huruf qaf dengan cara ditasjidkan. Ak. Ketika sukun tadi, maka pangkal lidah kita naik sampai ke langit-langit. Ak, ko. Ak, ko. Itu nggih. Jadi teman-teman bisa praktekkan, ketika saya praktekkan, teman-teman bisa ikut praktek mengucapkan huruf qaf. Ak, ak. Nah, masih ingat kaidahnya ketika sukun, maka menempatkan pada makhraj awalnya. Jadi kita huruf qaf sukun, maka tempatkan pada ini, posisi seperti ini nggih. Pangkal lidah naik maksimal. Naik dengan kuat ke atas. Ak, ko. Nah, ketika diucapkan tinggal kita buka, dia keluar huruf qaf. Ak, ko, ti, ku, ko, ti, ku, bak. Ketika sukun kembali ke tempatnya sini. Ak, ko, ti, ku. Begitu. Jadi teman-teman nanti bisa latih untuk mengecek qaf-nya sudah betul atau enggak, maka tempatkan di sana. Ak, ko, ak, ti, ak, ku. Baik. Begitu. Paham? Insya Allah untuk huruf qaf perlu latihan. Monggo kalau perlu latihan satu atau satu aja lah. Monggo siapa yang gantian ya untuk bisa latihan. Ya. Monggo silakan. Silakan fitur resen, nanti silakan buka untuk mengucapkan huruf qaf. Pangkal lidah menyentuh pada langit-langit bagian lunak dari tenggorokan kita. Ak, ko.
Qi. Monggo, ada yang mau latihan? Silakan. Ini saya lihat. Belum? Oke. Kalau belum kita lanjutkan. Baik, setelah huruf qaf, maka makhraj berikutnya setelah huruf qaf ada huruf masih di alisan, masih di pangkal lidah, ada huruf kaf. Huruf kaf posisinya sama, hampir sama dengan huruf qaf. Pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel ke langit-langit, hanya lebih ke depan sedikit daripada huruf qaf. Jadi huruf qaf ada di pangkal sini, kalau huruf kaf lebih maju. K. Huruf kaf sama dengan huruf K yang ada di dalam bahasa Indonesia, makhrajnya gitu ya, makhrajnya. Jadi ak, ak, ka, ki, ku, bak, ak, ka, ki, ku, bak. Gitu. Jadi huruf qaf dan huruf kaf hanya terpaut tipis. Terus apa yang membedakan antara huruf qaf dan huruf kaf? Nah, ini nanti ketika kita membahas sifatul huruf, maka ini harus bisa dibedakan. Huruf qaf dan huruf kaf jelas dua huruf yang berbeda. Maka nggak boleh diucapkan dengan sama. Bagaimana caranya? Nanti di lebih detail di latihan ketika menggabungkan antara makhraj dan sifat. Yang pertama, yang pada kesempatan kali ini yang perlu kita pahami adalah tempatnya dulu. Huruf kaf ada di sana, huruf qaf ada di sana. Huruf qaf di belakang, huruf kaf lebih agak maju. Begitu. Lanjut. Sekarang kita masuk ke makhraj yang berikutnya. Setelah pangkal lidah, kita masuk ke wasatul lisan. Tengah lidah kita. Lidah bagian tengah menempel pada langit-langit bagian tengah. Jadi lidah kita naikkan menyentuh pada ini ya. Menaikkan langit-langit kita, lidahnya naik gitu. Nah, ini di sana nanti keluar 3 huruf. 3 huruf. Ada huruf jim, ada huruf shin, ada huruf ya. Ketiga-tiganya keluar dengan mengangkat tengah lidah kita. Ini nih. Kuncinya di sini. Menempel dengan langit-langit kita. Lidah bagian tengah menempel pada langit-langit bagian tengah. Jadi, kenapa tadi di awal saya menyampaikan kita harus familiar dengan anatomi karena ini fungsinya. Ketika kita mendeteksi makhraj, maka kita tidak lepas dari anatomi tadi. Ada lidah, ada langit-langit, ada gusi, ada gigi dan sebagainya. Lanjut, dari posisi ini keluar 3 huruf. Ada huruf jim, ada huruf shin, ada huruf ya. Nah, ini gambarnya. Huruf jim. Huruf jim diucapkan dengan menyentuhkan tengah lidah kita pada langit-langit bagian keras. Jadi pengucapan huruf jim, tengah lidah kita nempel rapat ke langit-langit kita. Ya, kalau kita mau cek pakai tasdid, misalkan ya, ketika sukun itu berarti lidah kita menempel kuat ke langit-langit. Teman-teman bisa praktek ya, karena saya nggak melihat semua, layar saya nggak cukup untuk melihat semua, jadi cukup saya khusnudan teman-teman berlatih lah mengikuti saya. Ya, ya, ji, ju, ya, gitu. Nempel rapat. Sehingga nanti ketika kita lebih detail membahas, nanti ada sifat-sifat yang tertunaikan, yang tidak bisa tertunaikan ketika lidah kita nggak nempelnya rapat. Gitu nggih, untuk makhrajnya huruf jim. Jadi di sana teman-teman bisa mulai rasakan dulu, karena kita baru mendeteksi makhraj hari ini.
belum sampai pada pengucapan. Jadi teman-teman hanya mencoba mencari gambaran dulu. Di mana sih letaknya? Huruf jim. Kemudian yang berikutnya huruf shin. Shin tebal. Atau shin titik tiga. Shin titik tiga. Huruf shin sama, dia keluar dengan mengangkat tengah lidah kita menempel pada langit-langit. Tetapi yang membedakan huruf shin, dia lebih renggang daripada huruf jim. Kalau huruf jim ini rapat, betul-betul rapat. Kalau huruf shin, dia agak renggang. Jadi kalau huruf shin, entah, pencet. Kalau huruf jim, perhatikan di sini huruf jim dia rapat, serapat-rapatnya. Kalau huruf shin, dia agak lebih longgar posisinya. Jadi sya, sehingga udara itu masih bisa keluar. Sya, sya, shi, shu, sya, bash, 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 sya, bash, bash. Ketika bash, itu kita angkat lidah kita cuman nggak sampai nempel. Beda dengan baj, ya. Kalau bash, dia agak lebih ringan. Kemudian huruf berikutnya ada huruf ya. Huruf ya, dia lebih jauh lagi. Dia lebih jauh lagi dari langit-langitnya. Dan ini hurufnya ringan. Ya, ya. Cuman yang ini ada huruf ya, ghairul mat. Jadi huruf ya yang bukan berfungsi sebagai mat. Dia keluarnya dari tengah lidah kita. Kalau huruf ya yang berfungsi sebagai mat tadi sudah kita bahas, dia berubah menjadi makhraj al-jawfu. Begitu nggih? Insyaallah gampang. Ya, lanjut. Karena kita masih panjang perjalanan kita, dan hari ini selesai. Kemudian makhraj berikutnya setelah ada aqsal lisan, kemudian wasatul lisan, dan sekarang kita ke makhraj hafatul lisan. Hafatul lisan artinya tepi lidah. Tepi lidah. Masih ingat tepi lidah berarti yang sebelah anak lidah kita ini berarti yang sebelah sini. Tepi lidah kita. Nah, di sana yang keluar dari makhraj hafatul lisan adalah huruf dot. Huruf dot dia keluar dengan menyentuhkan tepi lidah kita pada gigi geraham bagian atas. Boleh kanan, boleh kiri, atau dua-duanya. Jadi menyentuhkan tepi lidah kita salah satu atau dua-duanya pada gigi geraham bagian atas. Gitu nih. Jadi huruf dot diucapkan dengan menyentuhkan, meminggirkan. Jadi kalau ini lidah kita, kemudian kita tepikan sini sampai menempel pada gigi geraham bagian atas. Boleh kanan, boleh kiri, atau dua-duanya. Gitu ya, ini. Jadi yang bagian biru ini, tepi lidah kita. Ditempelkan ke sini. Jadi bukan pakai ujung lidah, tapi pakai tepi lidah kita. Silakan kalau mau dicek untuk pengucapannya huruf dot menggunakan tepi lidah kita. Abdo. Ya, pakai tepi lidah. Jangan pakai ujung lidah atau pakai yang lain. Abdo. Kemudian salah satu catatan di huruf dot masing-masing orang punya gaya pengucapan sendiri-sendiri. Masing-masing orang punya gaya pengucapan sendiri-sendiri. Ada yang kanan, ada yang kiri, atau ada yang bisa dua-duanya. Yang fasih adalah yang dua-duanya. Jadi tidak ketika misalkan teman-teman belajar, kemudian pengampu di halaqah menggunakan kanan kayak saya misalkan aldo, maka teman-teman tidak harus mengikuti kanan. Kalau misalkan lebih nyaman pakai kiri boleh.
atau bisa dua-duanya kita lebih boleh. Jadi sesuai nyamannya teman-teman untuk mengucapkan. Kemudian catatan yang kedua, huruf dot tidak mesti diucapkan dengan pipinya itu melembung gitu nggih. Tidak mesti. Walaupun ada banyak yang mengucapkan seperti itu. Memang tidak mesti. Asalkan tempatnya benar, sifatnya benar, walaupun nggak sampai melembung, itu nggak apa-apa. Sifatnya benar, sifatnya tertunaikan, makhrajnya benar, maka boleh. Tidak harus sampai melembung gitu ya. Karena ada sebagian melembung itu bukan sifat atau bukan karakter dari huruf, hanya saja kebiasaan dari pengajar kadang seperti itu. Yang penting adalah cara suaranya keluarnya betul gitu. Itu huruf dot. Pengucapan lebih detail nanti di halaman masing-masing. Sekarang kita masuk ke hafal tulisan tepi lidah tapi bagian ujung. Tepi lidah bagian ujung. Di sana keluar huruf lam. Ada yang nggak jelas? Ya, terkait dengan sinyal barangkali. Ujung lidah. Jadi kalau tadi ujung tepi lidah bagian sebelah sini itu keluarnya huruf dot. Nah, sekarang tepi lidah tapi bagian ujung. Tepi lidah bagian ujung. Di sana keluar huruf lam. Ujung tepi lidah pada posisi gusi gigi seri atas. Gitu ya, pada gusinya. Atau ada sebagian referensi nanti sampai ke lebih ke langit-langit ini. Jadi kalau ada yang mendefinisikan pada gusi, tapi ada yang juga mendefinisikan sampai ke langit-langit. La, alla, alli, allu, dan seterusnya. Jadi teman-teman sekali lagi saya sarankan ketika saya mau praktekkan, teman-teman di situ bisa praktek dan mencari tempatnya sesuai dengan gambar di sini gitu ya. Jadi kita bisa bareng-bareng praktek. Allah, ali, allu gitu. Huruf lam sama dengan huruf L dalam bahasa Indonesia. Jadi lebih gampang. Allah, ali. Yuk, lanjut agak cepat. Sekarang kita masuk ke ujung lidah, taraful lisan. Ujung lidah, taraful lisan nanti terbagi menjadi banyak. Ada yang pertama adalah ujung lidah menempel pada gigi seri bagian atas. Ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri bagian atas. Ini yang teman-teman harus ingat. Ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri bagian atas. Di sana yang keluar 3 huruf ini. Ada huruf to, ada huruf ta, dan ada huruf dal. To, ta, dan dal. Ketiga-tiganya keluar dari sana. Saya akan tampilkan. Oke. Sebentar, mana hilang screen-nya. Baik. Yang pertama, jadi 3 huruf, ternyata 2 huruf itu mempunyai kemiripan dalam sifat, dalam makhrajnya. 2 huruf punya kemiripan. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi yang ini, huruf ta, dia menyendiri.
terkait dengan sifat nanti. Kemudian huruf dal dan huruf ta dia digabung menjadi satu karena ada kesamaan dengan sifatnya. Yang jelas tiga-tiganya antara to, kemudian dal dan ta keluar dengan menyentuhkan ujung lidah kita pada pangkal gigi seri bagian atas. Sebelah sini nggih. Jadi di pangkalnya, bukan pada gusinya. Pangkal gigi seri bagian atas. Ini ketika diucapkan, ketika kita sukunkan misalkan at, to, itu ujung lidah kita menempel pada gigi seri bagian atas, bagian pangkalnya. At, to, at, ti, at, tu. Karena ini huruf to, lidah bagian belakang dan bagian depan semua terangkat, maka huruf to jadi huruf tebal. At, to, at, ti, at, tu. Ini huruf dal ini karena pangkal lidah turun, maka dia menjadi huruf tipis. At, da, at, ti, at, tu. Gitu. Ini huruf ta sama at, ta, at, ti, at, tu. Gitu. Jadi teman-teman bisa praktek ketika huruf ta disukunkan, maka di sini letaknya. Di sini letaknya. At, ta, at, da, at, to, begitu. Itu singkatnya huruf 3 huruf. Yang pasti teman-teman karena kita agak maraton KBM kita. Jadi hari ini harus selesai, maka teman-teman latih sendiri untuk lebih detailnya. Gitu. Saya menyampaikan secara umum gambarannya. Nanti kalau sudah sampai pada sifat, kita sudah bahas secara detail. To itu bagaimana sih? Ta itu bagaimana membedakan untuk to dan huruf ta? Insya Allah kita lebih gampang. Sekarang kita masuk ke makhraj berikutnya. Setelah ujung lidah menyentuh pada pangkal gigi seri bagian atas, ada huruf ta, to, dan dal. Sekarang kita masuk ke ujung lidah menyentuh pada ujung gigi seri bagian atas. Kalau tadi pada pangkal gigi seri bagian atas, kalau sekarang ujung gigi seri bagian atas. Ini ya. Jadi teman-teman harus ingat ini. Pada ininya. Ujung lidah menyentuh pada ujung gigi seri bagian atas. Di sana keluar 3 huruf, ada huruf dha, huruf dha. Jadi bedanya huruf dha dan huruf dhat. Sekarang kita tahu huruf dhat itu dari tepi lidah, kalau huruf dha dari ujung lidah. Kemudian ada huruf dal, kemudian ada huruf tha. Ada dha, zal, dan ta. Ingat, hati-hati ya teman-teman, ada huruf ini. Ada huruf dha, ada huruf zal. Dua huruf yang mirip. Kalau tadi di materi sebelumnya ada huruf ta dan huruf ta itu mirip, maka kita harus bisa membedakan nanti bagaimana huruf ta, huruf ta ketika harokatnya kasroh. Ta dan to ketika harokatnya dhammah. Kalau fathah gampang. Dia ta dan to. Yang jadi masalah ketika huruf ta atau to berharokat kasroh atau dhammah, kita harus bisa membedakan. Sama juga di sini ada 2 huruf yang mirip antara dha dan dal. Dha dan dal. Dha dan dal. Huruf dha dia huruf tebal, huruf dal huruf tipis. Maka kita harus bisa membedakan itu. Ini gambarnya. Nah, ini sebelah sini ada huruf dal dan huruf ta, kemudian di sini ada huruf dha. Huruf dha. Kalau kita melihat gambar ini, maka kita bisa tahu letak bedanya huruf dha dan huruf dal. Huruf dha diucapkan dengan nih, dengan mengangkat pangkal lidah kita. Huruf dha diucapkan dengan mengangkat pangkal lidah kita sehingga jadi huruf tebal, dha. Kalau huruf dal, dia pangkal lidahnya turun
sehingga jadi huruf tipis. Za, zi, zu, do, zi, zu. Kemudian satu lagi huruf sa. Huruf sa, ba, sa. Ketika sukun maka ujung lidah kita menyentuh pada ujung gigi seri bagian atas. Bas, sa, basi, basu, gitu. Baik, itu bisa dipahami letak-letaknya. Insya Allah di buku sudah ada bagiannya juga bagaimana atau pembagian huruf-hurufnya. Cuman kalau gambarnya nanti di bagian latihan. Kemudian berikutnya, makhraj berikutnya adalah setelah ujung lidah menyentuh pada pangkal gigi seri bagian atas, ada to, ta, dan dal. Ujung lidah menyentuh pada ujung gigi seri bagian atas, dia ada do, dal, dan sa. Sekarang ujung lidah mendekati gigi seri bagian bawah. Jadi ujung lidah hampir menyentuh pada gigi seri bagian bawah. Di sana keluar 3 huruf juga. Ada huruf shad, kemudian huruf zain, ada huruf sin. Shad, zain, dan sin. Kembali kita temukan 2 huruf yang mirip. Ada huruf shad dan huruf sin. So, sa. Kalau harokatnya fathah jelas. So, sa. Kalau harokatnya kasrah dan dhammah, maka kita harus bisa membedakan. Oke, kita lihat gambarnya. Yang sebelah sini dia menggambarkan pengucapan huruf shad. Huruf shad diucapkan dengan menaikkan pangkal lidah kita sehingga jadi huruf tebal. Bas, baso, basi, basu. Kemudian kalau huruf sin, dia pangkal lidah turun sehingga jadi huruf tipis. Basa, basi, basu. Jadi huruf sin ketika harokatnya dhammah, kita harus mempertahankan sifat tipisnya. Sehingga pengucapannya basu, bukan basu. Jadi ketika sukun, ketika dhammah, maka kita harus mulai dari tipisnya dulu. Su, bukan langsung su. Begitu. Termasuk ketika huruf sin, harokat kasroh, maka kita harus pertahankan tebalnya. Jadi bukan basi, tapi basi, tetap dengan tebal. Gitu. Kemudian huruf zain dia lebih gampang. Yang penting ini makhrajnya. Ketika sukun tempatkan di sana. Azza, azzi, azzu, rasakan ujung lidah kita hampir menyentuh pada gigi seri bagian bawah. Azzi, azzu. Gitu. Itu 3 huruf di makhraj ujung lidah hampir menyentuh pada ujung gigi seri bagian bawah. Kemudian masih di taraful lisan, masih di ujung lidah. Makhraj berikutnya ini tersendiri, ujung lidah menempel pada gusi gigi atas sedikit masuk daripada huruf lam. Jadi kalau ujung huruf lam tadi tepi lidah bagian ujung, kalau huruf nun dia lebih pada ujung lidahnya. Na, ni, nu, ban, anna, anni, annu, gitu. Huruf nun gampang kayak huruf N biasa, cuman yang harus diperhatikan ketika mengucapkan huruf nun jangan sampai muncul qalqalah. Jangan sampai muncul suara tambahan atau jangan sampai muncul suara double. An. Misalkan di sini anna harus jelas, harus kita tekankan di sini anna. Lepas sedikit dia jadi an gitu. Huruf nun gampang. Sekarang kita masuk ke makhraj berikutnya di ujung lidah. Ada huruf ra.
huruf ra. Huruf ra dari ujung lidah. Ada yang mengatakan punggung lidah, menempel pada gusi gigi atas, lebih ke dalam daripada huruf nun, jadi lebih masuk lagi. Sehingga ada yang mengatakan ini punggung nunnya. Teman-teman perhatikan di sini soal lidah kita gini nggih, lidah kita, maka huruf ra itu lebih pada di bawah sini. Ujung lidah tapi lebih ke bawah. Jadi dia lebih naik gitu. Arro, arri, arro. Ini gampang, huruf ra. Yang harus diperhatikan huruf ra adalah dia punya sifat takrir atau bergetar. Jangan terlalu banyak getarnya. Jadi cukup ro, arro, bukan arro, begitu. Itu makhraj taraful lisan ada 10 tempat untuk 18 huruf hijaiyah. Insya Allah sudah saya bahas secara singkat. Sekarang kita masuk ke makhraj yang berikutnya, yaitu makhraj as-safatani. As-safatani atau dua bibir kita. Dua bibir kita. Di sana keluar huruf fa, huruf mim, dan huruf ba. Satu lagi huruf waw. Jadi makhraj ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bibir bagian bawah menempel pada gigi seri atas. Di sana keluar huruf fa. Fa. Jadi perut bibir menempel pada gusi gigi atas. Fa. Fa, fi, fu. Fa. Huruf fa. Kemudian yang kedua, bertemunya bibir kita dalam bibir atas dan bawah. Di sana keluar huruf ba. Jadi dimulai dari bibir kita nutup, ba, kemudian ma atau ba, mim, ba, ma, ab, ba, ab, bi, ab, bu, am, ma, am, mi, am, mu, dan seterusnya. Kemudian satu lagi, huruf waw. Huruf waw diucapkan dengan memonyongkan bibir kita. Wa. Dimonyongkan, kemudian dikasih celah di tengah, itu pengucapan huruf waw. Wa, wi, wu, wa, begitu. Salah itu untuk makhraj as-safatani. Ini gambar-gambarnya makhraj as-safatani. Dan terakhir, makhrajul huruf yang terakhir adalah al-khayshum. Al-khayshum makhraj rongga hidung. Huruf yang keluar dari al-khayshum adalah huruf-huruf gunnah atau dengung. Perhatikan teman-teman, huruf yang keluar dari al-khayshum adalah huruf-huruf gunnah atau dengung. Ini jadi catatan ya. Jadi kalau kita mengucapkan huruf dengung, huruf ketika kita mendengung guna, misalkan anna, anni, dan seterusnya, maka suara kita masuknya ke rongga hidung. Ini ya, ada gambarnya ya. Nah, masuknya ke sana. Sehingga suaranya jadi suara dengung. Ini huruf nun, ini huruf mim. Anna, amma, dan seterusnya. Ketika dengung, masuknya ke rongga hidung. Ini yang jadi catatan, karena yang bisa masuk ke rongga hidung adalah bacaan gunnah, bacaan dengung,
maka konsekuensinya selain bacaan itu nggak boleh masuk ke rongga hidung. Gitu nggak? Jadi ketika kita tilawah, ketika kita membaca Quran, kok kedengaran kayak suara bindeng, maka kita harus cek. Berarti suara kita sebagian masuk ke rongga hidung. Walaupun kadang ketika kita memasukkan sebagian suara kita ke rongga hidung, maka bacaan kita terdengar bagus, nada kita terdengar bagus, lagu kita terdengar bagus, tapi itu nggak boleh. Karena yang bisa masuk ke rongga hidung hanya makhraj atau bacaan guna. Selain itu nggak boleh. Begitu. Ini penekanan untuk al-khayshum. Baik, teman-teman. Itu secara singkat tentang makhrijul huruf. 5 tempat sudah kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini ada contohnya amma yatasaalun. Alun itu nggak masuk kalau nggak hidung. Yang masuk di ammanya. Amma dan seterusnya. Baik. Sebelum kita masuk ke sifatul huruf, monggo barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, saya buka forumnya. Sebelum kita masuk ke sifatul huruf. Monggo silakan yang mau menyampaikan bisa buka mic-nya, bisa ditanyakan atau ada hal yang mau disampaikan kurang jelas perlu diulang dan seterusnya. Waktu saya berikan sepenuhnya kepada teman-teman yang ada di sini. Monggo ada? Ya. Baru jam 2 habis 11. Terus yang asyafatan tadi artinya apa? Asyafatan artinya dua bibir. Asyafatani, dua bibir. Monggo ada lagi? Cukup? Jelas? Jelas atau belas? Ya, kalau ada kurangnya mohon maaf karena memang kondisinya lewat fasilitas yang terbatas. Alhamdulillah ternyata ini nggak mati ya. Ternyata kita mendapat barokah. Biasanya 40 menit mati, tapi ternyata ini enggak. Baik, kalau tidak kita lanjutkan sedikit tentang sifatul huruf. Nanti setelah itu baru latihan dimaksimalkan di halakoh masing-masing. Kalau yang belum membentuk halakoh, yang membentuk grup WA di halakoh nanti bisa dibentuk karena nanti latihan kita bisa dimulai dari sana. Baik, kita lanjut sedikit lagi tentang sifatul huruf. Jadi kalau kita membahas tentang definisi ilmu tajwid, kita masih ingat at-tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a iqta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberikan hak dan mustahak dari sifat-sifatnya. Jadi tajwid membahas dua hal, makhraj sudah kita bahas walaupun maraton. Kemudian poin yang kedua kita akan membahas sifatul huruf. Sifatul huruf. Seperti biasa, kita harus punya basic landasan agar kita lebih mantap dalam membahas gitu ya. Kenapa kita harus
belajar sifatul huruf. Gitu ya. Karena agar huruf yang keluar dari mulut kita itu bisa sesuai dengan keaslian dari huruf itu, keaslian dari huruf tersebut. Karena huruf yang sudah kita ucapkan dengan makhraj yang benar, ternyata tidak bisa sempurna ketika kita tidak tunaikan sifatnya. Huruf yang sudah tepat makhrajnya belum bisa dipastikan kebenarannya, sehingga kita tunaikan sifat-sifat aslinya. Saya ambil contoh tadi huruf ta dan huruf to. Ta dan to, makrosnya kita sudah tahu. Ujung lidah menyentuh pada pangkal gigi seri bagian atas. Tapi dua huruf itu mirip, ta dan to. Lalu bagaimana untuk bisa membedakannya? Maka kita harus tunaikan sifat-sifat dari huruf tersebut. Nah, itulah pentingnya kita belajar sifat. Kemudian yang akan kita bahas di sini adalah sifat hak. Sifat hak, sifat yang selalu melekat pada huruf. Atau dalam buku itu dinamakan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah, sifat yang selalu menempel, selalu melekat pada huruf itu. Nggak boleh hilang. Karena kalau hilang, dia bermasalah. Nah, sifat itu terbagi menjadi dua. Jadi sifat terbagi menjadi sifat hak dan mustahak. Kemudian sifat hak sendiri atau sifat dzatiyah terbagi menjadi dua lagi. Ada sifat yang ada lawannya, sifat yang berlawanan. Kemudian ada sifat yang tidak ada lawannya. Kita bahas yang sifat ada lawannya. Ada 5 nanti. Yang pertama adalah ada al-jahru, ada al-hamsu. Saya buka sekalian juga biar lebih tahu. Oke. Al-jahru, al-hamsu itu adalah sifat yang terkait dengan mengalirnya nafas kita. Jadi huruf hijaiyah yang 29 ketika diucapkan itu ada huruf-huruf yang harus diucapkan dengan ada nafas yang keluar, tapi ada juga huruf-huruf yang harus diucapkan tanpa nafas. Nah, inilah yang disebut dengan sifat al-jahru dan sifat al-hamsu. Al-jahru secara bahasa artinya jelas. Secara istilah artinya pengucapan huruf yang tidak disertai dengan mengalirnya nafas. Kalau al-hamsu secara bahasa artinya samar. Kalau secara istilah artinya pengucapan huruf yang disertai dengan mengalirnya nafas. Jadi 29 huruf hijaiyah terbagi menjadi dua kelompok. Ada al-jahru, ada al-hamsu. Bagaimana kita menghafalkan? Bagaimana kita menghafalkan dua sifat ini? Ini ada rumus yang dituliskan oleh ulama Quran. Imam Ghazali juga menuliskan rumus ini. Jadi huruf yang diucapkan dengan al-hamsu, ada nafasnya itu hanya ada 10 huruf. Dirangkai menjadi satu bait. Fahasahu syahsun sakata. Ada 10 huruf diucapkan dengan mengalir nafas. Fa, ada huruf fa, kemudian ada huruf ha, ada huruf ta, ada huruf ha, shin, kha, sad, sin, kaf, dan ta. 10 huruf dirangkai dalam sebuah bait. Fahasahu syahsun sakata. Jadi cara menghafalkan itu cukup. 10 huruf itu diucapkan dengan nafas yang keluar. Selain 10 huruf itu, dia disifati dengan al-jahru, tanpa nafas. Kalau kita melihat ini, berarti kebanyakan dari huruf hijaiyah diucapkan tanpa nafas. Jadi kalau huruf jim, huruf ba, itu tanpa nafas. Berbeda dengan kebiasaan kita. Ini pentingnya kita belajar tentang makhorijul huruf. Dari sisi ini saja, maka kita bisa membedakan antara huruf to
dan huruf ta. Huruf ta, kita lihat di sini, huruf ta berarti dia bersifat al-jahru. Karena dia tidak masuk di sini. Sedangkan huruf ta, dia masuk di sini. Sehingga kita bisa membedakan dari segi nafasnya huruf ta dan huruf ta. Huruf ta dengan nafas, ha. Kemudian huruf ta tanpa nafas, to. Sudah bisa bedakan hurufnya dari huruf antara huruf ta dan huruf to. Begitu. Ini sifat yang pertama terkait dengan nafas. Kemudian sifat yang kedua terkait dengan kuat dan lemahnya huruf. Ada sifat ar-rakhawah, ada sifat asyidah. Ar-rakhawah artinya pengucapan atau secara bahasa artinya lemah, asyidah artinya kuat. Secara istilah, ar-rakhawah artinya pengucapan huruf disertai dengan terlepasnya suara dengan bebas. Jadi huruf-huruf ar-rakhawah ketika diucapkan suaranya mengalir. Suaranya tidak tertahan. Kalau asyidah, pengucapan huruf disertai dengan tertekan. Suaranya tertahan karena dia sangat bergantung pada makhrajnya. Ada asyidah, ada ar-rakhawah. Cara menghafal sudah diberikan rumus. Untuk huruf-huruf asyidah dirangkai menjadi bacaan ini. Tapi apa? Ini ada yang ini pengatikannya salah. Harokatnya ada yang salah. Dirangkai adalah sebuah bait ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Sebenarnya yang betul seperti itu. Ajid qatin bakat. Ada huruf hamzah, huruf jim, kemudian huruf dal, huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf kaf, dan huruf ta. Huruf ini diucapkan dengan asyidah. Suaranya tertahan. Jadi ketika dia sukun, suaranya nggak boleh mengalir. Ba, ba, baj, bad, bak, suaranya tertahan semua. Dan huruf-huruf asyidah, kalau teman-teman bisa mencermati, huruf-huruf asyidah kebanyakan huruf-huruf qalqalah. Kecuali huruf hamzah, kemudian huruf ta, dan huruf kaf. Jadi untuk menghafal huruf asyidah, tinggal masukkan 5 huruf qalqalah, kemudian tambah hamzah, tambah kaf, dan tambah ta. Selesai untuk menghafal asyidah. Selain itu, berarti dia hurufnya ar-rakhawah. Apa sih ar-rakhawah itu? Suaranya mengalir. Suaranya mengalir. Jadi ketika sukun, dia nggak boleh tertahan suaranya. Termasuk misalkan huruf fa. Huruf fa. Fa, si, tu, bat, bat. Ketika sukun, dia kan masih ada suara yang mengalir. Bat, gitu. Ini asyidah ar-rakhawah. Kemudian di antara asyidah ar-rakhawah ada sifat disebut dengan at-tawassut. At-tawassut. Dia pertengahan. Dia tidak asyidah, tapi juga tidak ar-rakhawah. Pertengahan, nanggung, sedang-sedang saja. Disebut at-tawassut. Hurufnya ada 5, disingkat dengan lin umaro. Atau dalam bait lin umaro. Ada huruf lam, nun, ain, mim, dan ra. Bagaimana penerapannya? Contoh, misalkan huruf nun atau huruf mim. Huruf nun dan huruf mim. Huruf nun dan huruf mim, karena dia punya sifat at-tawassut, maka dia setengah mengalir. Setengah mengalir, tidak ditahan total, tapi dia setengah mengalir. Misalkan huruf mim harokat sukun. Ma, mi, mu, bam, bam. Itu dialirkan separuh. Jadi bam gitu. Nanti di latihan kita bisa lihat huruf nun dan huruf mim ini yang sering salah huruf mim. Kalau huruf ain, a, ai, o, ba, dia separuh dilepaskan. Karena kalau ba itu jadi hurufnya berubah jadi asyidah. Itu untuk sifat asyidah dan ar-rakhawah.
Sekarang masuk ke sifat yang kedua. Setelah tadi nafas, ada al-jahru, ada al-hamsu, kemudian kuat lemah ada asyida ar-rakhawat, pertengahannya ada at-tawasud. Sekarang kita masuk ke posisi pangkal lidah. Di sana ada dua sifat. Ini terkait dengan pangkal lidah. Ada sifat al-istila, ada sifat al-istifal. Apa itu al-istila? Apa itu al-istifal? Al-istila adalah kalau dalam bahasa diartikan dengan terangkat. Secara istilah pengucapan huruf disertai dengan terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas. Langit-langit di atas ya, ke atas langit-langit. Kalau al-istifal, pengucapan huruf disertai dengan turunnya lidah dari langit-langit kita. Huruf yang untuk menghafal, kita tinggal menghafal al-istilah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf yang disingkat dalam sebuah bait. Khosu, dok, tim, id. Ada huruf kha, kemudian sad, kemudian huruf dad, huruf ghain, ta, qaf, dan dha. Ini huruf-huruf istilah. Dan kalau huruf punya sifat al-istilah, karena dia huruf atau sifat wajib, sifat dzatiyah, sifat hak, maka kita harus tunaikan dalam kondisi apapun. Huruf kha dalam harokat kasrah pun dia harus tebal. Kha, khi. Huruf sad, sa, si. Huruf dot, do, di, dan seterusnya. Kemudian lawannya ada al-istifal. Selain huruf ini, dia harus diucapkan dengan tipis. Huruf dal, huruf sin, itu harus diucapkan dengan tipis. Sehingga ketika harokatnya dhamma, dia harus mulai dari tipis. Sa, si, su, dan seterusnya. Lanjut, sekarang kita ke, kalau tadi pangkal lidah ada sifat al-istilah, ada al-istifal. Sekarang di ujung lidah, kita punya sifat al-itbaq dan al-infitah. Apa itu al-itbaq? Pengucapan huruf disertai dengan bertemunya lidah kita dengan langit-langit. Ujung lidah juga ikut terangkat. Hurufnya hanya ada 4. Ada shad, ada dot, ada to, ada dot. Ini al-itbaq. Yang lain bersifat al-infitah. Jadi cukup gampang, tinggal menghafalkan 4 huruf al-itbaq. Maka yang lain jadi sifat al-infitah. Huruf to punya sifat al-itbaq. Sehingga huruf to diucapkan dengan sangat tebal. To, tidak hanya to. Sehingga ketika kita membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dengan sangat tebal. Kurang pas ketika kita mengucapkan ta'awudz dengan a'udzu billahi minasyaitonir, itu kan hanya istilah, itbaqnya belum tertunaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu hanya istilah, itbaqnya belum tertunaikan. Padahal dia punya sifat al-itbaq. Sehingga yang betul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sangat tebal. Begitu, teman-teman. Satu lagi, ada sifat al-idlaq, ada sifat al-ismat. Ini jarang dibahas karena ini hanya terkait dengan tempat keluarnya. Al-idlaq, pengucapan huruf dengan mudah karena dia keluar dari ujung lidah dan bibir kita. Ada huruf fa, ro, mim, nun, lam, dan ba. Selain itu berarti bersifat al-ismat. Itu sifat yang memiliki lawan. Sekarang kita masuk ke pembahasan akhir, sifat yang tidak memiliki lawan. Jadi sifat ini merupakan sifat khas dari masing-masing huruf. Yang pertama adalah as-sofir. As-sofir adalah suara tambahan yang terjadi pada huruf. Ada huruf sin, ada huruf shad, ada huruf zain. Ini sekilas saja, nanti ketika
lebih praktek, kita bisa masukkan satu persatu. Kemudian ada sifat al-qalqalah, pengucapan huruf disertai dengan suara pantulan. Ada huruf qaf, ba, ta, jim, dan dal. Kemudian ada sifat alin, pengucapan lembut. Ada huruf waw dan huruf ya. Dia bersifat alin ketika sebelumnya berharokat fathah. Sehingga nanti kita mengenal huruf lin. Kalau matnya ada mat lin. Jadi ada khaufun, ada baitun, dan seterusnya dia sifatnya lembut. Jadi ketika khaufun, ingat ya, ketika ada bacaan khaufun atau baitun, maka ini yang dimaksud dengan lin ini. Jadi bayi itu lembut, bukan bayi, gitu ya. Bukan bayi, tapi baitun. Khaufun, bukan khau, tapi khau, setengah dimasukkan, khaufun. Kemudian yang keempat ada sifat at-takrir. Sifat ini hanya dimiliki oleh huruf ra, bergetarnya lidah saat diucapkan. Dan tadi sudah saya singgung, takrirnya huruf ra nggak boleh terlalu banyak. Bukan ro atau ro, ri, ru, bar. Itu terlalu banyak. Terakhir, ada sifat at-tafashi. Sifat at-tafashi adalah sifat yang dimiliki dari huruf shin. Sifat at-tafashi dimiliki huruf shin. Apa itu at-tafashi? At-tafashi adalah pengucapan huruf disertai dengan menyebarnya udara pada rongga mulut kita. Sha, shi, shu, bash. Kemudian ada sifat al-istitolah. Al-istitolah pengucapan huruf disertai dengan suara yang memanjang. Ada huruf diucapkan dengan suara memanjang. Do. Sehingga ketika mengucapkan huruf dot, do, di, du, ba, do. Bentar, balas dulu. Kemudian terakhir, sifat al-inkhiraf. Pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. Jadi ada pergeseran makroj dua huruf ini, huruf ro dan huruf lam. Sehingga banyak definisi huruf lam, huruf ro. Huruf lam ada yang mendefinisikan di ujung lidah, ada yang di tepi lidah. Huruf ro ada yang ujung lidah, ada yang punggung lidah. Karena memang ada pergeseran ketika diucapkan. Baik, teman-teman, selesai pembahasan makhrajul huruf beserta dengan sifatnya secara singkat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Dari saya, mungkin ada banyak yang salah dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan, disampaikan, dipersilahkan. Saya akan buka seluruhnya. Silakan. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan buka mic-nya untuk menyampaikan, atau ada yang mungkin materi perlu diulang dan sebagainya. Insya Allah materi ini saya record gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa di-share